Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Anak-anakku di rumah, pada kesempatan kali ini Bu Aziza akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum berlanjut, mari kita buka pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku di rumah, pantau video ini, lihat video ini sampai selesai ya, karena di sela-sela video ada tugas buat kalian ya. Ada 3 tugas. Makanya harus dibaca, harus dilihat sampai selesai. Oke. Pada kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 3. 4, 5, dan 6 ya. Nah, kita membahas tentang makanan dan kesehatan. Dimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yang berhubungan dengan proses pertumbuhan manusia yang mempengaruhi yakni makanan dan kesehatan. Nah, kalian amati dulu gambar ini. Ada gambar apa? Gambar yang sangat menarik, gambar yang sangat membutuhkan tenaga besar. Kira-kira ada gambar apa di sini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar anak bermain apa? Bermain tarik tambang. Tapi di situ ada salah satu teman kita yang sedang terjatuh. Siapa kira-kira? Ya, Edo sedang terjatuh. Lah, anak-anakku sekalian, jika ada teman kita yang sedang terjatuh, maka kita sebagai teman, apa yang harus kita lakukan? Oke, apakah kita mengoloknya? Apakah kita menghinanya? Apakah kita menertawakannya? Tidak kan? Kalian sebagai anak yang baik, anak yang soleh, anak yang bersahabat dengan teman-temannya, maka kalian harus membantunya. Karena dengan membantu teman kita yang sedang jatuh, kita sudah menghibur teman kita. Jadi teman kita akan merasa senang, tidak merasa sedih lagi karena telah jatuh. Maka anak-anakku di rumah, jika ada teman yang jatuh, maka kita harus menolongnya, menghiburnya agar mereka tidak sedih lagi. Nah, selanjutnya, siapa kira-kira yang terjatuh itu? Ya, Edo. Kenapa Edo terjatuh? Padahal Edo itu anak yang kuat di antara teman-temannya. Kenapa Edo kok bisa terjatuh? Ya, karena Edo lupa tidak sarapan. Ya, anak-anak. Karena kalau kita tidak sarapan, maka tubuh kita akan menjadi lemas. Kita harus sarapan supaya kita lebih sehat, menjadi lebih kuat, dan lebih semangat. Seperti itu anak-anakku di rumah. Lah, apa yang dibutuhkan agar tubuh kita menjadi sehat? Yaitu makanan-makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang itu apa, Bu? Makanan yang seimbang adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh? Ya, di sini ada karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Bu, apa sih makanan yang mengandung karbohidrat itu? Makanan yang mengandung karbohidrat sudah pernah Bu Aziza jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Nasi, terus roti, kemudian kentang. Lah itu, pokoknya makanan-makanan yang mengenyangkan tubuh itu mengandung karbohidrat. Terus Bu, apa sih makanan yang mengandung protein? Ada daging, ada telur, ada ikan, ada tempe, ada tahu. Itu makanan yang mengandung protein. Terus makanan apa, Bu, yang mengandung vitamin? Yang mengandung vitamin pasti kalian sudah tahu, yaitu buah-buahan. Buah-buahan macamnya banyak dan kandungan vitaminnya juga berbeda-beda. Seperti itu ya anak-anakku di rumah. Lah, kalian pasti memiliki selera makan yang berbeda-beda. Kalian pasti memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Seperti ini. Seperti Siti. Siti suka makan bayam. Kemudian Beni suka makan roti. Lani suka makan ikan. Udin suka makan daging. Dari keempat anak ini memiliki
selera makan atau kesukaan makan yang berbeda-beda. Tapi ingat anak-anak di rumah, walaupun kita memiliki selera makan berbeda-beda, kesukaan makan yang berbeda-beda, kita harus tetap saling menghormati dan saling menghargai supaya tercipta kerukunan. Ya, supaya kita tidak berantem seperti itu ya anak-anak. Lah, tugas kalian di rumah adalah satu. Yang pertama, mencatat makanan atau menceritakan makanan kesukaanmu. Lah, tugas ini kalian tulis di buku tulis. Kalian tulis nomor 1. Makanan kesukaanku adalah kalian membuat cerita. Seperti itu ya. Kemudian anak-anak, selain makan, apalagi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia? Pasti anak-anak sudah tahu semua. Ya, betul. Yang dibutuhkan oleh tubuh adalah olahraga. Nah, olahraga. Di sini ada permainan. Selain kita bermain, kita juga bisa berolahraga. Permainan apa itu, Bu? Nah, bermain kijang dan rusa. Bagaimana Bu cara bermainnya? Yang pertama, 1. Kita membentuk beberapa kelompok. Yang kedua, apabila guru memanggil kijang, kijang melompat ke depan, rusa berjalan ke belakang, dan sebaliknya. Jadi, ketika ada guru memanggil kijang, maka kijang maju ke depan, tapi kelompok rusa melangkah ke belakang. Dan sebaliknya, jika guru memanggil rusa, maka rusa ke depan dan kijang ke belakang. Kemudian yang ketiga, kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi, maka dia menjadi pemenangnya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi supaya menang, harus selalu mengikuti instruksi. Seperti itu. Lah, apa gunanya permainan ini? Untuk melatih kekuatan tubuh. Anak-anakku di rumah, pasti kalian memiliki kesukaan berolahraga yang berbeda-beda kan? Karena olahraga tidak hanya bermain kijang dan rusa, masih banyak sekali permainan olahraga seperti yang ditunjukkan pada gambaran pembelajaran ke-5. Nah, di sini ada gambar olahraga yang berbeda-beda. Di sini ada gambar Benny sedang bersepeda. Waktu kecil, Benny menggunakan sepeda roda 3. Setelah besar, Benny menggunakan sepeda beroda 2. Lah, Benny mengalami pertumbuhan yang awalnya hanya menggunakan sepeda kecil, sekarang menggunakan sepeda besar. Apa kegunaan dari bersepeda ini? Apa manfaatnya? Kaki menjadi lebih kuat, dan badan menjadi tinggi. Lah, seperti itu. Jadi anak-anak harus lebih banyak berolahraga, karena olahraga dibutuhkan oleh tubuh, mempengaruhi proses pertumbuhan. Lah, di sini ada Edo. Edo juga suka berolahraga, tapi olahraganya berbeda. Edo suka sepak bola. Kemudian ada Siti. Siti suka apa? Suka lari. Dan di sini ada Lani. Sedangkan Lani suka berenang. Lah, mereka memiliki perbedaan dalam kesukaan berolahraga. Seperti makan tadi juga memiliki perbedaan. Tapi harus apa anak-anak? Walaupun berbeda-beda harus tetap apa? Betul, harus tetap menghormati dan menghargai supaya tercipta kerukunan. Oke. Lah, tadi yang pertama, makanan kesukaan juga berbeda. Yang kedua, olahraga kesukaan berbeda. Walaupun olahraga kesukaan berbeda, makanan kesukaan berbeda, tapi kalian harus tetap saling menghargai, saling menolong, selalu kompak, bekerja sama. Agar tercipta apa? Bu Aziza ulangi lagi, agar tercipta apa? Iya, agar tercipta hidup rukun. Lah, saling menghargai, saling menolong, selalu bekerja sama, itu sesuai dengan contoh sila keberapa? Pancasila. Ya, benar. Yaitu contoh sikap sila kedua. Apa bunyinya sila kedua? Nah, itu tugas kalian yang kedua. Jadi yang pertama tadi membuat cerita ya, sudah ditulis ya, cerita makanan kesukaan.
Yang kedua, menulis bunyi sila kedua dan menggambar lambang sila kedua. Jadi catat ya, tugas kedua yaitu menggambar lambang sila kedua dan menulis bunyi sila kedua. Selanjutnya, lah anak-anak lihat, di sini ada gambar orang tua dan anak sedang melakukan aktivitas yang menyenangkan, yang sangat menggembirakan, yang sangat menarik sekali. Lah, aktivitas ini dinamakan aktivitas rekreasi. Jadi anak-anak, selain tubuh kita membutuhkan makan, membutuhkan olahraga, tubuh juga membutuhkan rekreasi, yaitu relaksasi. Kita sudah capek melakukan sesuatu, pasti kita butuh hiburan kan, supaya otak kita tidak jenuh, supaya pikiran kita lebih fresh, yaitu dengan rekreasi. Apa itu rekreasi, Bu? Rekreasi adalah memberi kesempatan untuk istirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar dan bersemangat. Kita sudah lelah anak-anak, lelah melakukan sesuatu, lelah melakukan apa saja, maka tubuh kita membutuhkan refreshing dengan cara berekreasi supaya tidak jenuh ya. Seperti itu. Karena kalau kita terlalu jenuh, itu nanti bisa berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanya kita harus lebih banyak mengkeseimbangkan antara aktivitas dengan hiburan untuk diri kita sendiri, seperti itu ya. Lah, setelah kita rekreasi, setelah kita bekerja, setelah kita belajar, bekerja membantu orang tua di rumah, pasti kita butuh istirahat. Lah, sesuai dengan pembelajaran ke-6, membutuhkan apa tadi? Istirahat. Nah, istirahat apa yang paling baik untuk diri kita? Setelah kita melakukan aktivitas yang sangat padat, seperti tadi rekreasi, kita jalan-jalan kemana kan, otak sudah direkreasi, sudah direfresh dengan cara berekreasi, tubuh kita kan lelah. Tubuh kita sangat lelah setelah melakukan aktivitas tersebut. Maka apa yang harus kita lakukan? Istirahat dengan cara apa? Tidur. Istirahat yang paling baik adalah apa anak-anak? Tidur. Karena dengan tidur tubuh kita bisa rileks, dan jika kita bangun tubuh kita akan menjadi lebih segar. Karena ketika tidur tubuh kita melakukan pertumbuhan. Ya, karena saat tidur tubuh itu melakukan pertumbuhan. Karena itu kita tidak tahu kok tiba-tiba kita sudah tinggi lah. Karena prosesnya itu saat kita tidur, saat kita istirahat. Lah, anak-anakku di rumah, anak-anakku yang soleh, pasti semuanya sudah tahu bagaimana cara apa yang harus kita lakukan sebelum kita tidur. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu agar selalu dilindungi oleh Allah. Apa yang harus kita lakukan? Oke. Yang pertama adalah mencuci kaki. Ingat-ingat ya, sebelum tidur kita harus mencuci kaki. Yang kedua, menggosok gigi. Karena dari pagi sampai siang kita makan makanan, nggak tahu makanannya apa saja, sudah bercampur-campur di mulut kita, maka kita wajib membersihkannya karena kuman biasanya bersarang ketika kita tidur. Makanya kita harus menggosok gigi supaya kuman-kuman itu tidak mau masuk ke mulut kita karena gigi kita sudah bersih. Seperti itu anak-anak, karena tidur itu kan lama ya. Biasanya kalau kita tidur dari jam 9 atau jam 8 sampai jam 5 pagi. Lama sekali kan waktunya, makanya harus menggosok gigi terlebih dahulu. Yang ketiga, berdoa supaya kita dalam lindungan Allah. Supaya kita selalu dalam lindungan Allah. Kemudian tidur. Bu Aziza, ulangi ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah mencuci kaki, menggosok gigi, berdoa, kemudian tidur. Lah, tugas kalian adalah membuat cerita. Tadi yang pertama tugasnya apa? Membuat cerita tentang makanan kesukaan. Yang kedua, menulis
lambang sila kedua dan bunyinya. Yang ketiga, lah ini yang ketiga, membuat cerita sesuai dengan gambar. Bu Aziza agak lamain ya. Nanti kalian biar ingat apa saja yang akan diceritakan. Sudah? Nah, selanjutnya, ketika kita sedang berekreasi tadi, misalnya kita berekreasi ke kebun binatang, pasti di situ banyak sekali penjual kan? Ya, pasti kalian juga ingin beli. Lah, ketika kita beli, pasti kita akan memperoleh uang kembalian jika uang kita lebih. Lah, itu membutuhkan proses pengurangan supaya kita tidak ditipu orang, atau kita supaya tahu benar atau tidak uang kembalian kita, maka kita belajar pengurangan terlebih dahulu. Lah, di sini ada pengurangan dengan pembilang ribuan. Caranya dengan pengurangan tanpa teknik meminjam atau pengurangan dengan teknik meminjam. Maka kita belajar tentang pengurangan tanpa teknik meminjam terlebih dahulu ya. Di sini ada contoh. 5.478 dikurangi 1.254. Lah, supaya mudah, kita taruh sesuai dengan nilai tempatnya ya. Lah, di sini ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. 5.478. 5 kita taruh di tempat ribuan, 4 di tempat ratusan, 7 di tempat puluhan, 8 di tempat satuan. Kemudian yang 1.254. 1 kita taruh tempat ribuan, 2 ratusan, 5 puluhan, 4 satuan. Kita kurangi. 8 dikurangi 4 berapa? Ya, benar. 4 jawabannya. 7 dikurangi 5 berapa? 7 dikurangi 5 berapa? 2. Betul. 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 tinggal berapa? 2. Betul. 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Betul. Jadi hasilnya adalah 4.224. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita belajar tentang pengurangan dengan teknik meminjam. Ya, dengan teknik meminjam. Nah, di sini ada 4.249 dikurangi 1.926. 9 dikurangi 6 berapa? 9 dikurangi 6 sama dengan 3. 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 9. Loh, 2 nggak bisa, Bu. 2 cuma sedikit kalah nilainya lebih sedikit dari pengurangnya, maka tidak bisa. 2 lebih kecil daripada 9, maka tidak bisa. Kita harus meminjam. Lah, kita pinjam depannya, kita pinjam 4. Jadi 12 dan 4 menjadi 3 karena 4 dipinjam 1 jadi 3. Seperti itu ya anak-anak. 12 dikurangi 9 berapa? Ayo di rumah berhitung semua. Ya, betul sekali. 12 dikurangi 9 sama dengan 3. 3 dikurangi 1 berapa? 2. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 2.323. Selanjutnya ada soal 5.176 dikurangi 4.328. 6 dikurangi 8. Nggak bisa, Bu. Karena apa? Karena nilai 6 lebih kecil daripada 8. Jadi kita pinjam depannya. Jadi 16. 7 jadi 6. 16 dikurangi 8 berapa? Ayo berhitung semua. Betul sekali. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. 6 dikurangi 2. 6 dikurangi 2, 4. 1 dikurangi 3 bisa atau tidak? Tidak bisa karena 1 lebih kecil daripada 3. Maka 1 pinjam depannya. Jadi 11 dan 4 menjadi dan 5 menjadi 4. 11 dikurangi 3 sama dengan 8. 4 dikurangi 4 sama dengan
0. Anak-anak, jika ada 0 di depan tidak perlu kita tulis ya, supaya memudahkan kita dalam menulis jawabannya. Selanjutnya ada soal seperti ini. Biasanya anak-anak mengalami kesulitan jika ada soal soalnya 0000 seperti ini kan ya. Bu, ini gimana, pinjam siapa? Lah, ini nanti ada cara cepatnya. Langsung saja 0 yang paling belakang kita tetapkan 10. Nah, tetap 10. Sedangkan 0 yang di depan berubah menjadi 9 semua. Seperti ini ya. Dan satunya kita hilangkan karena satunya sudah dipinjam. Seperti itu. Jadi 10 dikurangi 5 sama dengan 5. 9 dikurangi 2 sama dengan 7. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Nah, sekian dari Bu Aziza. Semoga anak-anak di rumah paham tentang pengurangan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.